Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, kasus 1 silakan digelar. Seorang guru sangat memahami jika Rina, salah satu muridnya, berbakat dalam berpidato dalam bahasa Inggris. Ia mendorong Rina untuk mengikuti perlombaan pidato dalam bahasa Inggris tingkat kabupaten. Namun, nampaknya Rina masih belum percaya diri. Bagaimanakah cara Anda dalam menanggapi hal ini? Simulasi kasus pertama dimulai. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Rina. Silakan masuk, Rina. Bapak ingin berbincang-bincang sebentar dengan Rina. Iya, Pak. Baik. Nak, akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu sering murung dan terlihat seperti kebingungan. Kenapa ya? Saya juga tidak tahu, Pak, kenapa saya begini. Yang saya rasakan memang akhir-akhir ini saya sering merasa cemas, Pak. Dari cerita kamu tadi, nampaknya kamu sedang dalam masalah ya? Iya, Pak. Saya punya masalah, Pak. Apa yang ingin kamu capai dari obrolan kita hari ini, Rina? Saya rasa saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini, Pak, supaya saya tidak merasa sering cemas lagi. Coba kamu ceritakan pada Bapak, apa yang membuat kamu cemas? Begini, Pak, Bu Susi, guru bahasa Inggris saya mengadakan seleksi di kelas untuk mengikuti lomba pidato bahasa Inggris pada tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah saya terpilih, Pak. Saya ingin mengikuti lomba tersebut, tapi saya ragu dan takut, Pak. Memangnya Rina takut kenapa? Saya takut mengecewakan Bu Susi, Pak. Takut hasil lombanya jelek. Padahal selama ini nilai bahasa Inggris saya cukup bagus, Pak. Oh, berarti kamu gelisah ya karena khawatir mengecewakan Bu Susi begitu? Iya, Pak. Padahal selama ini saya sudah berlatih pidato bahasa Inggris. Saya sudah berlatih di depan cermin dan menonton video-video perlombaan pidato. Wow, keren. Padahal upaya kamu sudah hebat. Lalu apa yang membuat kamu tetap khawatir? Saya merasa gugup, Pak. Harus bicara di depan orang banyak. Saking gugupnya, saya jadi lupa apa yang harus saya sampaikan. Mas juga materi jadi berantakan, Pak, semuanya. Begitu. Ada lagi yang lain? Nampaknya saya butuh seseorang, Pak, untuk membimbing saya berlatih. Sebenarnya memang Bu Susi sudah membuatkan teks pidatonya dan memberikan contoh cara membaca teks pidato yang benar. Cuma tetap, Pak, saya masih suka khawatir dan masih kurang percaya diri. Apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi hal tersebut, Rina? Begini, Pak. Pertama-tama saya akan menghubungi dan membuat janji dengan Bu Susi untuk melatih saya berpidato bahasa Inggris di luar jam pelajaran. Bagaimana caranya ya? Memang saya juga tahu, Pak, Bu Susi itu harus mengajar di kelas lain, mungkin dia sibuk. Dan mungkin tidak punya waktu, Pak, jika harus melatih di sekolah. Jadi saya berencana melakukan latihan itu via Zoom, Pak, di luar waktu sekolah saya. Terus apakah masih ada rencana yang lain? Apakah kamu menjadi lebih percaya diri? Saya rasa rencana tersebut dapat meningkatkan semangat dan rasa percaya diri saya, Pak. Bagus, itu pilihan yang hebat.
Kemudian komitmen apa yang akan kamu laksanakan untuk menjalankan rencana ini? Mungkin pada hari ini saya akan menghubungi Bu Susi dan membuat janji untuk melakukan latihan tersebut. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu tersebut tadi, Rina? Saya akan meminta Sinta, Pak, untuk mengingatkan saya dan membantu saya berlatih pidato. Ide kamu itu baik sekali. Semoga sukses dengan lombanya ya. Kamu pasti bisa, Rina. Iya, Pak. Terima kasih banyak sarannya, Pak. Baik, setelah saya perhatikan dari kasus Rina selaku koci, kemudian gurunya selaku coach, di sini sudah menggunakan model Tirta ya, di mana tujuan yang ingin dicapai sudah diceritakan banyak oleh Rina. Dan coach tadi hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan agar coach tersebut memberikan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, dari identifikasi masalah yang dihadapi Rina, itu sangat bagus sekali di mana Rina sendiri yang mengidentifikasi permasalahan dari tujuan awal Rina. Di mana Rina memang kurang percaya diri terhadap atau kepada dirinya untuk melakukan lomba pidato, dan memang Rina itu sangat kurang percaya diri. Di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan di mana pertanyaan tersebut mengidentifikasi permasalahan Rina dan memunculkan ide baru untuk Rina sendiri, di mana Rina memberikan ide dan masukannya sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian selanjutnya, rencana aksi yang dilakukan oleh Rina pun sangat bagus selaku koci, di mana Rina akan meminta salah satu rekannya untuk selalu mengingatkan Rina, di mana rencana aksi yang akan dilakukan Rina itu sudah dilakukan atau sudah diidentifikasi sebelumnya dengan upaya Rina menonton tayangan video untuk menambah kepercayaan dirinya. Identifikasi tersebut membawa rencana aksi untuk Rina ketika akan tampil dalam pelaksanaan kegiatan lomba. Kemudian tanggung jawab dari kedua pembicara tadi, coach dan coach, tanggung jawab sudah sangat terlihat sekali, di mana komitmen yang dilakukan oleh guru selaku coach, kemudian Rina selaku coach, itu sudah nampak komitmennya, di mana Rina memiliki maksud untuk menghubungi gurunya tersebut agar dapat Rina membuat janji melakukan latihan dengan gurunya. Jadi permasalahan ini sudah cukup jelas, di mana Rina selaku coach dan gurunya selaku coach telah memberikan umpan balik yang positif, di mana gurunya hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangun ide dari coach untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Jelas ya, di sini tujuan, identifikasi, serta rencana aksi dan komitmen atau tanggung jawab yang dilakukan Rina itu sudah sangat bagus sekali. Jadi sudah sangat mengena untuk kasus satu ini atau kasus ini menggunakan model coach yaitu Tirta. Mungkin itu pendapat saya. Terima kasih. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika
itu sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut nilai yang kurang baik dari murid tersebut. Bagaimanakah? Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Silakan kasus 2 dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, Pak. Waalaikumsalam. Udin, tumben datang ke sini. Ada apa ya, Udin? Iya, Pak. Saya datang ke sini untuk bertemu Bapak. Baik, pasti ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan ya, Udin? Betul sekali, Pak. Saya ingin membicarakan sesuatu, Pak, kepada Bapak. Pantas kalau saya lihat kamu terlihat murung dan kurang bersemangat. Kenapa ya? Betul sekali, Pak. Saya merasa bingung, Pak. Saya tidak tahu, Pak, harus bagaimana dan harus dimulai dari mana cerita ini. Sebenarnya saya ingin curhat banyak sama Bapak. Oh, apa yang ingin kamu capai dari diskusi kita hari ini? Saya hanya ingin mendapatkan solusi, Pak, dari masalah yang saya hadapi saat ini. Sebenarnya saya merasa kecewa sih dengan salah satu guru di sekolah. Coba kamu ceritakan pada Bapak, apa yang membuat kamu kecewa pada salah satu gurumu? Baik, Pak. Begini, Pak, ceritanya. Saya merasa dipermalukan, Pak. Baik, Pak. Begini, Pak. Saya merasa diperlakukan tidak adil, Pak, kepada guru saya. Oh, begitu. Tidak adil bagaimana maksudnya? Maaf ya, Pak ya. Saya akan sebutkan nama gurunya. Pak Ridwan, Pak. Guru matematika. Selalu menyinggung saya terus di kelas. Karena tidak mengikuti les privat yang diadakan oleh beliau di rumahnya. Oh, begitu masalahnya. Terus ada lagi yang lain, permasalahan yang lain? Ada, Pak. Nilai-nilai saya juga pun selalu kecil jika dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Padahal saya sudah berusaha semampu saya untuk mengerjakannya. Kenapa nilai-nilaimu bisa menjadi rendah kecil begitu? Saya juga kurang tahu, Pak. Namun saya sudah mengerjakan seperti yang diajarkan oleh Pak Ridwan di kelas. Tapi saya merasa ada yang sedikit berbeda sih, Pak, dari soal-soal yang saya kerjakan tersebut. Berbeda bagaimana maksudnya? Begini, Pak. Saya merasa soalnya lebih rumit yang diberikan kepada saya. Saya pernah bertanya pada teman-teman saya yang ikut les privat di rumah Pak Ridwan. Mereka sih bercerita kepada saya bahwa soal-soal yang diberikan itu sudah diajarkan di les privat sebenarnya. Dan saya ingin mengikuti les tersebut. Namun saya tidak punya uangnya, Pak, untuk membayar les tersebut. Yang saya lakukan ya, Pak, sebenarnya saya ingin punya banyak rencana, Pak. Hal mana yang menjadi prioritas pertama? Yang menjadi prioritas utama saya akan menghubungi dan berbicara langsung sama Pak Ridwan bahwa saya juga ingin mengikuti les tersebut. Namun memang saya memiliki kendala.
di mana kendalanya adalah saya tidak mempunyai uang untuk membayar les privat itu. Ada lagi Udin yang lainnya? Ada Pak. Terus saya juga akan mengusulkan jika soal-soal yang diulangkan harus sesuai dengan yang diajarkan di kelas. Bukan berarti soal-soalnya lebih tinggi atau lebih rumit ketika dilakukan tes kepada kami, Pak. Oh iya, selain itu ada hal-hal yang lain yang akan kamu lakukan? Saya juga bermaksud akan meminta salah satu teman saya di kelas, yaitu Arga, untuk mengajari saya matematika. Arga kan ikut les privat di rumah Pak Ridwan. Pastinya Arga mengetahui cara penyelesaian dari soal-soal yang akan diulangkan nanti oleh Pak Ridwan. Dan saya akan menghubungi Arga untuk mengajari saya matematika, Pak. Bagus itu. Itu pilihan yang hebat, Udin. Komitmen apa yang akan kamu laksanakan untuk menjalankan rencana aksi ini? Rencana saya hari ini saya akan menghubungi Pak Ridwan langsung dan menyampaikan alasan saya kenapa saya tidak ikut les privat tersebut yang dilaksanakan Pak Ridwan di rumahnya. Siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini, Udin? Yang dapat membantu saya yaitu Arga, Pak. Dan saya meminta kepada Arga untuk selalu mengingatkan saya dan membantu belajar saya bersama Arga. Bagus, ide kamu baik sekali itu. Kamu pasti bisa, Udin. Terima kasih banyak, Pak. Semoga memang rencana saya berhasil dan saya dapat nilai yang memuaskan saat ulangan nanti. Terima kasih banyak, Pak. Amin. Amin. Sama-sama, Udin. Baik, saya akan menyampaikan hasil observasinya terkait kasus 2. Kasus 2, Coach sudah sangat piawai dan mahir dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif, yang reflektif, dan mengelaborasi pertanyaan-pertanyaan dari Koci. Di sini juga Coach sudah menerapkan model Tirta dengan langkah-langkah mengajukan tujuan dari coaching, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Di tujuan, coach menyampaikan pembuka yang natural, coach juga menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dari proses coaching tersebut. Sudah sangat bagus. Pada saat identifikasi, coach mampu merangkum pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach sehingga memberikan respon dengan lancar dan sesuai dengan apa yang dia rasakan. Sudah sangat bagus. Kemudian di rencana aksi, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif sehingga coach dapat menemukan sendiri jawaban dari permasalahan-permasalahan tersebut. Yakni dengan cara coach menemui guru tersebut untuk menyampaikan alasan ketidakikutsertaannya dan meminta rekannya untuk belajar bahasa Inggris, les matematika. Ya, itu sudah sangat bagus sekali di rencana aksi. Coach sudah sangat piawai mengajukan pertanyaan yang reflektif. Kemudian pada fase tanggung jawab, coach bertanya untuk mengarahkan coach mengambil komitmen yang hendak dicapai dari coaching tersebut. Coach secara mandiri mampu membuat komitmen yang tadi berbasis dengan komitmen tersebut akan dilaksanakan oleh coach. Sudah sangat bagus. Begitulah hasil observasi saya. Kasus 3.
Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Simulasi kasus 3 dimulai. Assalamualaikum. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak. Waduh, ada apa nih? Nggak biasanya nih. Pak, punya waktu luang tidak sebentar? Alhamdulillah. Tentu, Pak. Memang ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan dengan saya? Iya, Pak. Saya ingin curhat, Pak. Curhat tentang apa ya, Pak? Baik. Bapak ada sesuatu yang dipikirkan ya? Bapak juga terlihat murung nih. Serta kurang bersemangat akhir-akhir ini saya perhatikan. Iya, Pak. Ini terkait hasil supervisi kemarin. Saya dapat teguran dari kepala sekolah, Pak. Oh, sudah supervisi toh. Kalau begitu, Bapak bisa cerita ke saya apa yang Bapak harapkan dari hasil diskusi kita pada kesempatan hari ini. Begini, Pak, saya hanya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Pak, agar semuanya menjadi clear gitu, Pak. Iya, bisa. Namun, coba Bapak ceritakan bagaimana sih duduk permasalahannya sehingga Bapak terlihat sangat murung hari-hari ini. Begini, Pak. Kemarin saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah karena laporan dari pengawas karena melihat hasil supervisi kemarin. Waduh, memangnya bagaimana sih hasil laporan supervisi tersebut sehingga Bapak sampai mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Gini, Pak, pengawas sekolah melaporkan kepada kepala sekolah bahwa saya sering tidak membawa buku teks pelajaran ketika mengajar di kelas. Pengawas tersebut mengingatkan saya, Pak. Terus bagaimana reaksi Bapak? Saya jawab saja gini, Pak. Walaupun saya tidak membawa buku teks pelajaran, tapi materi yang saya sampaikan sesuai dengan kurikulum. Kami berdebat, Pak, soal itu, Pak. Waduh, kalau berdebat seperti itu biasanya rame ya. Terus Iya, Pak. bagaimana respon pengawas tersebut kepada Bapak hasil debat tersebut? Ya, tentu saja beliau merasa terpilih. Kemudian melaporkan saya ke kepala sekolah. Nah, Saya kan baik, Pak. iya. Saya bertujuan agar pembelajaran berjalan secara kontekstual. Mungkin cara saya menjawab masukan dari pengawas salah, Pak. Salahnya di mana? Ya, salah. Saya tidak melihat situasi dan kondisi. Seharusnya saya menerima masukan dari pengawas sekolah tersebut. Mengapa demikian? Setelah saya berpikir lagi,
jika kita ke kelas membawa buku teks pelajaran. Toh hal tersebut malah akan memperkaya bahan ajar kita. Betul sekali. Ya. Namun apa yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Saya malah bingung, Pak, mulai dari mana mengatasinya. Sebenarnya saya punya banyak opsi sih. Kok bingung? Nah, hal mana yang menjadi prioritas pertama Bapak? Menurut saya, yang menjadi prioritas pertama, saya akan menghubungi dan berbicara kepada pengawas dan kepala sekolah, kemudian menyampaikan kekeliruan saya. Ada lagi kah prioritas utama selain itu? Terus saya akan membawa buku teks pelajaran ke kelas untuk menambah keluasan bahan materi ajar saya. Kan pada saat kegiatan pembelajaran saya bisa mengkombinasikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada yang lain. Gitu, Pak. Bagus tuh menurut saya. Ya, saya juga sependapat sih seperti itu. Dan ide itu sebenarnya cukup brilian sih menurut saya, karena memang memberikan banyak varian dalam belajar Bapak. Terima kasih, Pak. Terus komitmen apa lagi nih yang akan Bapak laksanakan untuk menjalankan rencana Bapak tersebut? Rencananya besok saya akan menghubungi pengawas, menyampaikan permohonan maaf, dan mengakui kekeliruan saya. Kemudian saya akan menghubungi kepala sekolah untuk menyampaikan hasil pembicaraan saya dengan pengawas. Kemudian agar semuanya clear lah, Pak, begitu. Bagus tuh, secepatnya ya. Kemudian siapa yang dapat membantu Bapak nih untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan meminta Bu Didah, Pak, untuk mengingatkan saya. Selain itu, saya akan mengajak Pak Kamil untuk menemani saya menemui pengawas sekolah, Pak. Mudah-mudahan bisa cepat clear. Bu Dida dan Pak Kamil itu siapa sih? Itu rekan saya, Pak. Beliau itu teman dekatnya. Wah, idenya bagus, luar biasa ya. Bapak sangat hebat sekali. Masalah Bapak yang Bapak utarakan tadi sebenarnya sudah clear dan sudah terjawab sendiri oleh Bapak. Dan itu luar biasa sekali. Keren lah Pak, pokoknya brilian. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, baik. Pak, lanjut. Baik, Pak, saya selaku observer atau pengamat, yang saya lihat dalam kasus percakapan coaching ini yang dilakukan rekan guru dan juga guru, yaitu coach dan coachee, sudah menerapkan model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab sudah masuk di dalam ranah modul ini. Ya, artinya di kasus ini sudah masuk di model Tirta. Kesemuanya model Tirta itu ada, yaitu secara efektif, secara reflektif dan juga kolaboratif ini sudah ada. Kesemuanya saling mengisi satu sama lainnya. Coach juga sering menanyakan bagaimana solusi yang terjadi, termasuk coachee. Coachee juga tadi di tujuannya itu ingin mendapatkan solusi dari percakapan ini atau dari dialog coaching ini. Alhamdulillah terjadi percakapan yang sangat luar biasa. Diidentifikasi ternyata bahwa si coachee ini punya masalah. Setelah coach menanyakan beberapa hal yang terjadi, kamu murung, kamu cemas, kayaknya kamu ada beban masalah yang lumayan berat. Alhamdulillah si coachee ini ngomong. Artinya permasalahan yang terjadi bahwa hasil identifikasi saya, posisi coachee secara pribadi mengungkapkan bahwa dia ada masalah kaitan dengan supervisi yang dilakukan oleh Bapak pengawas. Ya, terjadi apa? Si coachee ini tidak membawa buku teks ke dalam kelas. Cuma hanya membawa buku-buku referensi. Nah, alhasil bahwa rencana aksi yang ditanyakan, bagaimana kok kamu bisa terjadi tidak membawa buku? Alasannya bahwa walaupun saya tidak membawa buku teks, tapi saya sesuai dengan kurikulum dalam pengajaran ke anak-anak gitu. Tapi tetap menurut pengawas itu salah.
salah besar. Mengapa? Karena memang salah satu buku panduan buku teks itu harus dibawa. Kalau buku referensi mah hanya sebagai hanya sebagai kegiatan sekunder saja atau tambahan. Nah, dari situ coach juga menanyakan terus, ada lagi yang kamu rasakan, apakah ada lagi permasalahan yang lain. Nah, si coach secara tidak langsung dia pun punya identifikasi dan juga punya masalah, sehingga rencana aksinya dia ingin meminta maaf. Salah satu ditanyakan oleh coach, bagaimana caranya kamu akan mengatasi masalah ini? Sehingga terjadilah dialog yang sangat sengit, yang sangat reflektif dan kolaboratif ini antara coach dan coach. Coach pun sebenarnya sudah punya jawaban bahwa dia ingin melakukan minta maaf kepada kepala sekolah dan juga termasuk kepada pengawas, yaitu melalui Bapak Kepala Sekolah. Solusinya si coach ini ingin diantar yaitu oleh teman rekan gurunya, yaitu bersepakat Bu Dida dan Pak Kamil ini, begitu ya, akan menjembataninya. Yaitu saya lihat alhamdulillah, dan termasuk si coach ini mempunyai tanggung jawab besar, Pak. Termasuk coach juga. Coach juga ini sudah melakukan identifikasi, sudah memberikan pertanyaan sebagai pertanyaan pribadi dan juga melakukan tanggung jawab si coaching ini. Alhamdulillah dari kasus 3 ini saya rasa coach dan juga coach ini sudah melakukan dengan model Tirta. Luar biasa, kolaboratif, reflektif dan juga efektif ini dirasakan oleh saya. Terima kasih, ini jawaban dari observer oleh saya sebagai pengamat. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.